Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasriqu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Bapak Ibu, sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan Ramadan kali ini kita jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia dan semangat menikmati jamuan-jamuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang keistimewaan sunnah-sunnah, amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin terkadang ada ini amalan sunnah yang diiringi dengan sunnah juga, kemudian kita meninggalkan sunnah itu. Ini banyak terjadi, nanti kita bahas. Dan ini sangat luar biasa, banyak sekali yang melakukan, artinya yang meninggalkan sunnah-sunnah ini. Padahal sunnah ini Masya Allah luar biasa sekali fadilah dan keutamaannya. Bahkan kita jauh lebih lebih mengutamakan diam dan mengutamakan sunnah yang berikut. Padahal di balik itu sunnah itu jauh lebih utama dan lebih berfadilah secara pahala. Maka di bulan Ramadan ini sekali lagi kita diajarkan supaya tidak menghilangkan sunnah-sunnah apapun di bulan suci Ramadan. Justru yang awalnya kita tidak melakukan sunnah, biasa meninggalkan sunnah, maka kita dianjurkan oleh baginda Rasul SAW untuk menambah kembali apa yang belum kita tambah, amalan-amalan sunnah itu. Dalam sholat biasanya ada terjadi namanya sebelum sholat wajib, nama sholatnya adalah qabliyah, yaitu sebelum. Sesudah namanya ba'diyah. Kecuali yang tidak ada, yang tidak dianjurkan kita untuk sholat ba'diyatus subuh. Yaitu setelah sholat subuh itu tidak ada namanya sholat sunnah ba'diyatus subuh. Kalau qabliyah ada. Kemudian ba'diyatul asar. Nah, setelah sholat asar itu tidak ada namanya sholat ba'diyatul asar. Kalau qabliyah itu ada, atau qabliyah yang tidak dianjurkan, yaitu sebelum sholat maghrib tidak ada qabliyah, yang ada ba'diyah. Selepas sholat itu yang lainnya zuhur, asar, kemudian sampai isya, nah itu semua ada qabliyah dan ba'diyah. Yang termasuk sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib, yang pahalanya Masya Allah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan kepada nabinya dan nabinya menjanjikan kepada umat-umatnya. Maka sholat sunnah rawatib jangan pernah kita tinggalkan. Termasuk apa? Salah satu nih fenomena yang terjadi saat ini di bulan suci Ramadan. Nah ini Bapak Ibu sahabat duta perlu diketahui, banyak jemaah karena ingin melakukan sholat tarawih, selesai sholat isya mereka pada santai, pada diam, pada ngobrol, pada tidak mau sholat ba'diyah. Padahal sholat setelah sholat isya itu adalah sholat sunnah rawatib. Raka'ataini ba'dal isya itu adalah sholat sunnah rawatib, yang mana keutamaan dan fadilahnya jauh lebih utama daripada kita sholat tarawih. Bayangkan. Jadi sholat rawatib ini kalau bisa jangan kita tinggalkan. Anggap itu sunnah muakkadah yang kita haruskan, jangan kita tinggalkan. Masya Allah, banyak sekali. Saya selalu sampaikan kepada jemaah, kepada santri-santri saya, jangan sampai selesai isya, selesai zikir kalian tidak sholat sunnah. Dan banyak terjadi juga di masjid-masjid. Ini mohon maaf sekali lagi kepada saudaraku umat Islam yang
biasa melakukan setelah sholat isya ada namanya tausiyah atau kultum sebelum sholat tarawih. Nah, jadi ada sebagian selesai sholat isya, selesai dia zikir langsung, imam naik ke mimbar langsung tausiyah. Sampai-sampai beliau dan jemaahnya tidak sholat ba'diyatal isya. Artinya sampai meninggalkan sholat rawatib rakaatainil isya, rakaat isya setelahnya. Sampai ditinggalkan. Hanya apa? Selesai tausiyah, selesai kultum, baru sini dah itu membaca as-salatul qiyam ya sabakumullah, as-salatu minal witri rakatain ya sabakumullah. Sholat tarawih langsung. Dan bahkan kebanyakan kalau kita lihat mereka meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ditinggalkan. Nah, ini luar biasa. Kalau bisa kita jangan sampai meninggalkan sholat ini. Sama-sama kita hidupkan kembali. Ba'diyatul isya itu harus, itu jauh lebih afdal daripada sholat tarawih. Ya, jadi bahkan sholat tarawih ini banyak jemaah, ada dalam sebuah keterangan kitab, dalam hadis juga disebutkan bahwasanya orang yang seperti kita, laki-laki kepala rumah tangga yang bekerja di waktu malam, dia sungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarganya sampai-sampai dia meninggalkan sholat tarawih, tidak ada masalah. Bahkan ada yang tarawih, ada yang masih bekerja, itu silahkan, tidak ada masalah. Itu jauh lebih utama kita muamalah, yaitu bekerja mencari nafkah daripada sholat tarawih. Tapi kalau sholat ba'diyah isya 2 rakaat setelah isya itu tidak ada hubungannya karena hanya 2 rakaat, tidak sebanyak sholat tarawih. Bahkan yang meninggalkan tarawih ini ketika sampai di rumah pulang bekerja kita bisa melakukan sholat tarawih juga. Jangan sampai meninggalkan sunnah daripada Rasulullah. Walaupun hanya 4 rakaat, walaupun hanya 8 rakaat, kita selesai sholat isya saat tiba di rumah maka lakukan sholat tarawih. Kita ganti waktunya. Walaupun kita tidak bisa ikut sholat berjamaah tarawih di masjid. Ini banyak sekali. Malah kita sibuk bekerja malamnya, pulang tiba di rumah jam 10 atau jam 9 sehingga belum sholat tarawih. Maka apa akhirnya? Kita malas. Hanya sholat isya kemudian sholat tarawih, tidak sholat tarawih. Boleh kita sholat tarawih kita kerjakan sendiri saja. Apabila keluarga kita, anak-anak kita, istri kita sudah melakukan sholat tarawih di masjid, tidak apa-apa, kita saja sholat tarawih 8 rakaat, 4 salam 8 rakaat, ditambah witirnya, atau nanti witirnya misalkan ketika kita bangun sholat tahajud, baru kita lanjutkan dengan sholat witir, tidak ada masalah. Makanya kenapa witir itu dilakukan setelah sholat tarawih? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kata Rasulullah, barang siapa yang sholat tarawih sampai selesai dia mengikuti imam, sampai dia selesai berdoa mengikuti imam dan sholat witir mengikuti imam, maka sama seperti dia pahalanya laila kullah, sama seperti sholat full di waktu malam. Artinya apa? Ketika kita nanti yang sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat, maka ketika kita tidak bangun untuk sholat tahajud, Allah sudah sempurnakan kita sama seperti sholat di waktu malam full. Artinya apa? Tahajud sudah selesai, sholat taubah sudah selesai, kemudian sholat tasbih mungkin sudah selesai. Artinya tidak usah sholat tahajud kembali, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita walaupun sudah mengikuti imam sholat tarawih kemudian plus kita sholat witir, mau sholat tahajud kembali, itu tidak ada masalah, silahkan, tidak ada masalah. Justru itu jauh lebih baik kita menghidupkan malam. Maka 2 hal ini banyak yang ditinggalkan. Ketika kita sudah sholat isya, ada kultum dan lain sebagainya, banyak yang tidak sholat rawatib, sholat sunnah ba'diyatul isya 2 rakaat, banyak meninggalkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sibuk bekerja, pulang malam, banyak ditinggalkan sholat tarawih, tidak pernah sholat tarawih lagi. Nah ini fenomena paling banyak saat ini adalah sholat tarawih banyak hilang. Ada apa? Gara-gara kita biasanya buka puasa bersama dengan teman-teman, dengan sahabat, sehingga ketika pulang bubar sudah kenyang, sudah kena macet pulang, nggak sholat tarawih.
Alangkah baiknya kita bukber itu sholat berjamaah maghrib, sholat tarawih ketika pulang nanti, itu jauh lebih baik. Artinya tidak ada sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah dihilangkan oleh kita sebab urusan dunia, atau sebab fatalnya lagi urusan perut kita, karena kita mengejar buka puasa bersama, makan enak sehingga maghribnya lelet, maghribnya telat, sholat tarawihnya tidak, karena sudah menikmati perut kita yang menikmati makanan yang kenyang, yang nikmat, sehingga semuanya hilang. Ini sangat fatal. Artinya apa? Kadang kita ingin mengejar pahala, tapi kita kebalik, justru dosa yang kita kumpulkan di Ramadan ini. Maka Bapak Ibu sahabat duta, yuk sama-sama kita introspeksi diri kita, jangan sampai ada sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah hilang daripada amalan di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah berikan kita kekuatan serta kesehatan dan keikhlasan sampai kita tuntas nanti 30 hari di bulan suci Ramadan ini. Dari saya sekian, aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.